Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Yang mau saya tanyakan Buya, bagaimana sikap saya saat mengetahui teman kerja saya berlaku curang Buya? Berlaku curang? Iya. Saya bekerja di tempat yang dimana di tempat itu ada bagian pengiriman barang. Yang bagian pengiriman ini curang, contohnya ada orderan ke toko itu 5 barang Buya. Sampai di toko bagian pengiriman ini cuma memberi 3 barang. Padahal dari pihak gudang itu barang sudah sesuai dengan pesanan. Sedangkan kalau saya bicara sama pihak kantor, pasti ada tindakan dari kantor buat pihak pengiriman ini bisa jadi akan dipecat Buya. Sedangkan pihak pengiriman ini sudah punya keluarga, dan jika saya bicara pada pihak kantor dan dia dipecat, apakah itu sama saja saya matiin rezeki dia Buya? Dan apakah lebih baik saya diam Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kemungkaran terjadi di hadapan kita, itu kan kita harus melihat martabat kita. Yang jelas pertama adalah harus ingkar bahwasanya itu tidak baik. Sebab kalau Anda tidak ingkar, mungkin Anda yang akan nyolong juga suatu ketika. Ingkar itu tidak baik, ada murka Allah di dalamnya dan rezeki haram. Minta perlindungan kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari kecurangan semacam ini. Satu. Kemudian martabat selanjutnya, mungkin Anda tidak sekedar orang yang ingkar dengan hatinya, tapi Anda punya kemampuan dengan lisan Anda karena sahabat karib Anda. Maka martabat selanjutnya setelah ingkar, Anda coba diskusi, ngobrol yang baik dengan dia, dari hati ke hati, dari hati ke hati, dengan catatan itu pun Anda memasti, sudah pasti kalau dia melakukan keharaman. Kalau belum pasti, Anda perlu bertanya, sebab jangan-jangan Anda salah paham. Anda persinya pakai kacamata, angka 3 Anda anggap 5, kan bisa salah. Jadi gini loh, artinya kalau ingin menyalahkan seseorang harus dipastikan dulu, harus dipastikan dulu. Angka 3 itu sama 5 itu nggak terlalu jauh bagi orang yang matanya kurang jelas kan itu. Artinya sebelum Anda menegur dia, Anda harus pastikan kalau itu salah, baru Anda merubah dengan lisan Anda ngobrol dengan dia baik-baik. Ya akhi, mohon maaf, saya kok melihat seperti ini, itu kan nggak boleh, takutlah kepada Allah, ini adalah barang haram. Kalaupun Anda tidak bisa ucapkan dengan lesan yang satu lagi, tangan, sebab namanya pulpen itu ahadu di sana, ini lesan itu ada lesan terucap tertulis, kita nulis surat yang baik, ingatkan dia dengan baik-baik. Kalau sudah Anda mengingatkan terus baik-baik, kok masih dia tidak akan buat perubahan, ya kan? Maka, dan Anda punya kemampuan, kalau Anda rubah dengan tangan Anda, artinya dengan action, dengan hati, Anda harus bisa maju kepada atasan dan sebagainya, dan Anda harus tidak perlu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tidak usah takut kepada orang tersebut kalau marah dan sebagainya, sebab urusannya adalah amanat. Anda sampaikan kepada atasan, tindakannya biar mereka yang melakukan. Nah, kalau memang itu urusan dengan diri Anda sendiri, kan kalau ada kemungkaran, kan martabatnya kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kan dengan tangan kita dulu. Kalau tidak dengan lesannya, kalau tidak dengan ingkar. Cuman di dalam prosesnya mulai dari ingkar dulu, bukan dari tangan dulu. Memang falyughayyir biar martabatnya selagi kau bisa dengan tanganmu, kau dengan tanganmu, kau hentikan dia. Kalau nggak bisa dengan lesanmu, itu kan dalam praktek. Tapi dalam memulai dalam martabat aturannya memang selagi kau tidak bisa dengan lesan, dengan tanganmu, dengan lesanmu, paling tidak dengan. Tapi dalam prakteknya dimulai dari bawah. Ingkar dulu. Ingkar dulu. Ini penting sekali. Baru setelah itu dia omongin yang baik. Baru setelah itu apa? Ya copot kalau Anda punya kekuasaan. Ngatasan Anda atasannya kok, copot dia. Kalau Anda kawan, berarti Anda hanya sampai di situ saja. Berarti Anda tidak berhak untuk mencopot dia, tapi Anda perlu menyampaikan kepada yang bisa menghentikan dia. Karena masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting sekali. Jadi kadang orang itu langsung ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, bahkan hatinya pun tidak ingkar, hanya karena dia pengen punya bendera, pengen dilihat di televisi, dia menghentikan kemungkaran. Padahal dia juga nggak seneng-seneng
meninggalkan kemungkaran itu. Mungkin dia juga hobi, kan bisa saja bahaya itu. Maka yang perlu ditata adalah hatimu, hatiku, hati kita di saat melihat kemungkaran, apa yang kita rasakan. Kita benci betul atau tidak? Jangan-jangan action saja kita buat, action gerakan anti kemungkaran. Karena kita sudah pakai di jidat kita sudah tempel amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi setelah ada kemungkaran harus bergerak. Padahal dia sendiri ya jago dalam kemungkaran tersebut. Hanya biar besok itu di koran terlihat, bahwasanya bendera amar ma'ruf nahi mungkar kita terangkat. Hati-hati. Rumahnya tidak ada kebaikannya, keluarganya juga tidak dididik baik, pendidikannya tidak baik, kok amar ma'ruf nahi mungkar, kan aneh. Nah, seperti itu. Mulai dari diri Anda sendiri, kemudian Anda ajak bicara baik-baik. Kemudian setelah itu Anda kalau melaporkan kepada atasannya sangat hak, sangat layak. Kenapa? Anda sudah ingatkan. Kalau Anda biarkan bagaimana? Anda membiarkan kemungkaran sementara Anda punya lisan yang bisa mengucapkan, Anda termasuk ridho dengan kemungkaran, dapat bagian dosanya, dapat bagian dosa. Di dunia mah gak kelihatan, di akhirat sama. Kenapa kau melihat kemungkaran kau diamkan saja? Berarti kamu adalah membiarkan kemungkaran terjadi, ada kezaliman terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.